Selamat pagi viewer. Pada hari Kamis tanggal 24 ini saya berada di pinggir jalan lintas Cawangsari Majaksingi. Pagi ini berkabut Bukit Menoreh. Dari sini hanya tampak puncaknya, itu pun samar-samar karena kabut cukup tebal pagi ini. Tampak sejumlah kendaraan melintas di akses jalan yang tampak mulus. Di depan saya ada lapangan desa Tuk Songo. Lapangan ini ketika musim tembakau sebagai tempat untuk penjemuran tembakau. Dan di sebelah utara tampak pohon randu alas yang daunnya mulai berguguran memasuki musim kemarau ini. Randu alas besar di sebelah utara sejak zaman Belanda sudah ada. Konon kata penduduk tua-tua di sini, pohon randu alas itu sudah berusia ratusan tahun. Tampak pohon randu alas raksasa itu dari sini cuma terlihat ranting-rantingnya karena daun-daunnya sudah berguguran, daunnya mengering diterpa angin, dan beberapa waktu mendatang akan tampak bunga-bunga warna merah bermekaran, menambah keindahan pohon randu alas di seberang sana. Di pinggir jalan ini ada penerangan jalan bertenaga sel surya. Tentu ini pemerintah daerah yang mengupayakan lampu penerangan bertenaga matahari, cahaya matahari, sel surya, solar cell. Sekarang posisi saya berada di depan teras tembakau dan Kana Cafe. Tempat di seberang hadapan saya ini milik Kepala Desa Tuk Songo, Bapak Abdul Karim, lurah yang masih muda, dan tampak Pak Lurah atau Pak Kepala Desa sedang beraktivitas pagi. Pagi ini tampak indah karena kabut yang menyerbu di kawasan Borobudur.
arus lalu lintas di sini masih sepi, hanya 1-2 kendaraan roda 2 melintas. Puncak Menoreh mulai menunjukkan visualnya, dan di bawah tampak kabut masih menyelimuti lereng-lereng dan kaki Menoreh. Desa Tuk Songo sejak dahulu terkenal produk tembakonya. Tembakau Tuk Songo sangat dikenal karena taste-nya yang berbeda dari hasil pertanian tembakau di tempat lain. Konon tanah Tuk Songo menurut orang-orang tua ini adalah tanah suci sejak zaman Hindu lama. Kenapa desa ini dinamakan Tuk Songo? Tentu ada latar belakang sejarahnya. Dari sini terdengar suara semacam diesel, itu adalah penggilingan padi aren. Padi aren ini sebagai bahan dasar produk mie letek. Kenapa dinamakan mie letek? Karena mie-nya warnanya kotor, tetapi sebetulnya mie itu sangat bersih, higienis maksud saya. Cuma warnanya saja yang letek. Letek dalam bahasa Jawa dan maknanya adalah kotor. Hanya warnanya saja, karena padi itu berbeda dari padi beras atau padi kanji. Padi aren ini sebagai bahan dasar pembuatan mie letek. Ketika mie letek sudah menjadi sajian kuliner, baik itu mie yang sudah diolah menjadi oseng mie atau mie goreng, rasanya sangat khas. Mie letek ini asli produk Tuk Songo. Di Tuk Songo memang kaya hasil produk pertanian. Selain palawija, juga produk tembakau, dan produk tembakau hanya musiman. Sekarang ini sebetulnya sudah memasuki musim tanam tembakau, tetapi karena iklim yang sudah berubah, penanaman tembakau tertunda. Sebetulnya puncak musim penghujan sudah lewat, namun hujan masih juga turun dengan intensitas yang cukup tinggi. Tempo hari di sini terjadi hujan es yang cukup besar, yang membuat sejumlah warga Tuk Songo panik karena diserbu hujan es. Sementara di desa-desa lain dilanda hujan angin yang menyebabkan
sejumlah pohon-pohon besar tumbang. Itu saja liputan di Desa Tuk Songo. Di Desa Tuk Songo, tepatnya saya berada di depan teras tembakau Tuk Songo atau Kana Cafe. Untuk viewer semua yang masih setia mengikuti channel Poros Borobudur, salam dari Mbah Gemblung.